laki-laki, perempuan, orang tua, orang sakit, orang renta, maka insya Allah kita tolong fakir miskin. Orang miskin sabar dengan miskinnya, orang miskin sabar dengan tidak ada hartanya, sementara engkau kebunmu sejauh mata memandang. Orang-orang belilas nih sawitnya kabarnya luas-luas. Amin. Sawit bapak berapa hektar pak? Ya cukuplah Ustaz Somad. Cukup untuk apa? 70 keturunan. Pak Ustaz, kenapa tak memandang kami Pak Ustaz? Saya bagi-bagi 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Habis 60 menit kami pun akan langsung terbang, berjalan, naik mobil menuju Rantau Langsat. Selama saya ceramah di Rantau Langsat, baru sekali dapat langsat. Malam ini kami akan menuju Rantau Langsat. Doakan supaya jalannya lancar, tidak becek, tidak sampai ke tujuan dengan selamat. Amin. Masya Allah, tengok berebut bapak tuh masukkan duit. Belum. Ini nampaknya 5-10 kresek malam ini. Paksa kami minjam truk nih nampaknya pak. Pak muat mobil kami nampaknya. Amin. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Yakinlah. Setelah anak yatim disekolahkan, tapi ada orang yang tidak yatim, dia sudah tua, renta, maka mereka juga orang-orang tua fakir miskin yang perlu kita tolong dan kita bantu. Banyak itu tetangga kita sudah tua, sawitnya tak ada, anaknya meninggal, pohon karetnya tak ada, sudah dijual, suaminya meninggal, sehidup sebatang kara, anaknya tak ada. Maka kita belikan kain, pergi belanja ke warung. Pak, beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 bungkus, teh 1 kotak, susu 5 saset, roti gabin, ikat plastik hitam, antarkan ke mereka. Itulah yang akan kekal abadi. Ini setiap dapat duit makan sup tunjang, makan kolesterol, mati. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah, insya Allah. Yang sudah bersedekah ini, itulah yang akan kekal abadi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kau masukkan duit, itulah yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau masukkan duit ke dalam plastik, itu yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau masukkan ke dalam plastik, wahai bapak di sana, itulah yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau simpan di dompet, siap-siap dicuri binimu malam nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz nakut-nakuti ya? Tidak. Saya hanya sekedar bercerita saja. Ma'akalta, yang kau makan pagi, makan siang, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di kampung kami makan pagi itu breakfast, makan siang lunch, makan malam dinner. Makan siang, makan malam, makan siang, makan pagi, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi, makan siang, makan malam 2 ons setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya sudah menghabiskan 4 ton 300 kilo. Lahir 1977, umur 24. Saya sudah membusukkan 4 ton 300 kilo. Dari mana Ustadz menghabiskan 3 ton? 1 tahun 100 kilo, 40 tahun 4 ton, 3 tahun 43 tahun 300 kilo. 4 ton 300 kilo. Itu yang baru saya hitung berasnya. Cabai, bawang, tomat, lengkuas, durian, sup tunjang, ayam penyet, ayam sipak, ayam mati, belum dihitung lagi. Kalau kotoran kambing di bawah kandang kambing diambil pakai skop, disiramkan ke cabai, cabainya akan subur, hijau, merah, gemuk, menyala. Tapi kalau yang 4 ton 300 kilo tadi, kau siramkan ke cabai, siramkan hari ini, besok kuning, layu, mati kau tadi. Saking kan tak adanya bermanfaat manusia ini. Apa yang ada di badan kita ini? Busuk. Oh, wangi, dan disiramnya wangi tadi.
dari darah, daging, tulang, kuku. Kenapa masih mengalir darah ini? Karena darahnya tidak beku. Kalau darah sudah beku tidak mengalir, akhirnya membusuk. Tidak mengalir darah sampai ke ujung, membusuk, digunting, dipotong, namanya amputasi. Gara-gara apa? Diabetes mellitus. Habis, potong. Mudah-mudahan selamat kita dari potong-potong. Amin. Dulu yang dipotong itu cuma manusia, sekarang kaki TV pun kena amputasi. Dulu waktu saya kecil TV itu kan bekaki kan, sekarang tak bekaki lagi, habis kena amputasi. Makanya dulu kalau kita bertamu di rumah orang kasih teh manis. Sekarang mana ada kasih teh manis, air putih aja. Nih air putih. Tadi sudah minum teh manis di Baitul Yatama 2 gelas. Kenapa dibeli las tak dikasih lagi teh manis? Karena orang beli las manis-manis. Gitu cara menguji orang yang hatinya sakit karena duit udah keluar. Bapak Ibu senang hati malam ini? Alhamdulillah, aku percaya jangan ada dusta di antara kita. Fakir miskin mesti kita tolong. Tidak cukup hanya kita. Hai bapak-bapak yang punya jabatan dan kekuasaan, bapak-bapak anggota dewan malam ini, pakailah tanda tanganmu yang masih laku itu untuk menolong fakir miskin dan anak yatim, Pak. Setuju? Anak yatim, fakir miskin di Indragiri Hulu dapat tunjangan dari APBD. Setuju? Mumpung tanda tangan masih laku. Nanti kalau udah pensiun, menggeletar tangan. Banyak saya jumpa pensiun-pensiun udah tua, tak lagi laku tanda tangan, duit tak ada, tenaga tak ada, baru datangi saya. Ustadz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Pret. Dulu waktu masih laku kemana aja, Bo? Dulu waktu masih hebat kemana aja? Lupa. Sekarang baru kau ingat. Jadi apa yang bisa saya buat, Pak Ustadz? Istighfar aja banyak-banyak apa? Menunggu malaikat maut datang. Kejam Ustaz Somad nih. Kejam kau Ustaz Somad. Saya mengingatkan mumpung ada jabatan dan kekuasaan. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak polisi, bapak Kapolres, bapak Kapolsek, pakailah pistol itu mumpung masih meletus, Pak. Saya diajak meresmikan masjid dibuat oleh Pak Kapolsek di Jambi. Selama ceramah saya di Jambi. Ustaz Somad, ayo kita ke kantor Polsek. Hah? Kantor Polsek? Nggak level lah ya. Kita biasa ceramah di Mabes, di Polda, di Jakarta. Kenapa kita ke Polsek? Ini Kapolseknya luar biasa, Pak Ustaz. Kenapa? Bapak Kapolsek bangun masjid di depan kantor Kapolsek. Takbir. Ustaz Somad ceramah, kumpulkan dana, sedekah, masuk 2.000 perak. Polisi tak ada dia ceramah, selalu aja pegang-pegangnya pistol. Nah, kasih duit, kasih. Ah, keluar semua, keluar. Ah, beli semen, beli batu bata, beli kerikil, berdiri masjid, berhenti jadi Kapolsek, berhenti jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri, pensiun, mati, pahalanya tetap mengalir sampai hari kiamat. Salah ceramah saya ini. Salah, katakan salah, biar cepat saya turun, cabut kami. Saya ceramah ini sayang sama polisi, sayang sama Pak Dandim, sayang sama Pak DPR. Cuman sayang saya gayanya begini. Ada orang sayang itu dipuji-pujinya. Bapak Kapolres yang sudah dimuliakan Allah dengan jabatan, dengan... Saya tak suka gitu. Saya itu the point aja. Pakai jabatan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir! Saya di depan anak-anak muda ini bangkit semangat saya. Depan pemuda Pancasila. Pancasila! 3 orang aja. Saya di depan orang-orang FPI ini bangkit selamat saya. FPI, takbir! Tak ada FPI. Rupanya FPI tadi di Pematang Rebah. Ulang tahun yang ketiga NU. Apapun yang kau teriakkan, mau Pancasila, mau takbir, semuanya tetap menolong orang fakir miskin.
Tengok di Pancasila itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngapain Ustaz Somad masuk ke dalam? Kami mau masuk ke dalam mengganti bendera negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah lapuk, yang sudah robek. Ganti bendera baru. Anak-anak itu diajarkan menyanyi Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Radikal, kepala otak lah. Kamilah yang mengajarkan anak-anak Indonesia dalam hutan sana. Kau selama ini kemana? Marah Ustaz? Enggak. Tadi habis makan asam pedas baung, jadi begitu bawaannya, pedas saja bawaannya. Gimana cerita duit kita tadi? Hah? Kenapa plastik hilang? Ini soalnya jalan lintas ke Jambi nih. Takut saya yang satu bawa ALS ke Jambi, yang satu bawa Lorena ke Medan. Habis kita. Tapi insya Allah aman. Kenapa? Karena polisi dan tentara sudah bersiap-siap semua. Kalian yang mau membawa duit sedekah tadi, bawalah, kau berani kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kita masuk yang ke fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Yang celaka bukan orang yang sabu-sabu. Yang celaka bukan orang yang berzina. Yang celaka adalah orang yang betul ini. Ayalah sholat. Dia slow aja. Kau tak sholat, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Orang kalau zaman dulu, kalau sesat aja. Orang sekarang udah sesat pakai dalil pula. Kau tak sembahyang, fawailul lil musallin. Nanti kalau ada orang belilah segini, ini otaknya sungsang, error. Jadi untuk meluruskannya itu lagi, dibawa ke rumah sakit jiwa Pekanbaru kilometer 11, jauh. Jadi payah cari tiang listrik. Nah, antuk kan ke situ. Ketiga, yang menyebabkan orang menjadi pendusta agama adalah fawailul lil musallin. Siapa itu yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai. Mana lalai di sini dua? Yang pertama, lalai meninggalkan sholat. Yang kedua, lalai dalam sholat. Dalam sholat itu dia lalai. Allahu Akbar. Manalah kunci motor tadi? Memang kalau kita sholat itu ada satu setan khusus yang kerjanya mengingat kita yang semua yang lupa. Kalau ibu-ibu sedang sholat, kangkung belum kau beli, kangkung belum kau beli, kangkung belum kau beli. Kalau bapak-bapak sedang sholat, berapa harga sawit sekilo sekarang? Berapa berondol? Berapa? Itulah kerja setan. Setan itu jangan disalahkan, karena itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Yang penting kita jaga diri kita, lalai dalam sholat. Sebelum sholat itu baca dulu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud ya Allah, ridhamu yang ku cari. Allah. Salat apa ini? Allahu Akbar. Datang setan berbisik. Kau salat zuhur apa salat asar? Salat mukim apa musafir? 2 rakaat apa 4 rakaat? Makanya dikuatkan otak itu, dikuatkan hati itu. Kau salat apa? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Ada. Imam apa makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kuat apa tak kuat? Kuat. Lawan setan-setan itu. Bacaannya harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisiknya. Was-samaa'i wat-thariq. Ini banyak sekarang orang sholat mulutnya tak ada membaca. Allahu Akbar.
macam orang kesambet. Kau sembahyang apa tersapu? Sholat itu mulutnya membaca, bukan diam. Kau kenapa sholat tadi mulut kau diam? Masih syukur aku sholat, kawanku tak sholat lagi. Ini tak betul. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja dia tak sholat, badannya sehat, tidak sembahyang, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang tak sembahyang, orang belilas, jangan disolatkan, jangan dimandikan, jangan dikafankan, jangan dikuburkan, biarkan berjalan sendiri jadi zombie. Coba bawa kemari kresek tuh bang, saya mau tes berapa duit yang paling banyak. Kosong, bukan sulap, bukan. Mudah-mudahan tertarik 100.000. Marah pula muka bapak itu ke saya. Dianggap rekayasa untuk menjelek-jelekkan orang belilas ngasih 10.000. Oke, kita ulang sekali lagi. Saya tak pandai, saya jujur aja, saya pejam mata. Bismillah, ya Allah, terambillah 100.000 biar naik harkat martabat orang belilas. Tengok, betul, saya masukkan, bukan saya ulang sekali lagi, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Baru agak naik sedikit, 20.000 jadilah. Yang penting yang bilang yang penting ikhlas itu 2.000 tadi tuh. Mainkan sekali lagi. Tapi udah Pak Ustaz, DP-nya. Tidak penting banyak, yang penting apa pula begitu prinsipnya? Prinsipnya banyak dan orang ngasih 2.000 perak. Kok kenapa kasih 2.000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan ada balasannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua yang sudah bertungkus lumus, bersusah payah, yang membuat mentaja acara malam ini, kalau dia sedang sakit, sehatkan ya Allah. Kalau dia sedang dalam kesulitan hidup, lapangkan hidupnya ya Allah. Kalau dia sedang dililit hutang, bebaskan dia dari hutang piutangnya ya Allah. Selamatkan anak-anaknya dari narkoba dan LGBT ya Allah. Kalau dia sedang dianiaya orang yang menganiaya itu, terbuka pintu hatinya, dapat hidayah ya Allah. Ini bukan senang buat acara sebesar ini, sampai tak tahu tak berapa jumlah yang datang, tak nampak ujungnya di mana. Untuk mengetahui ujungnya di mana, karena lampu gelap tak nampak, ditambah lagi lampu di silau mata saya. Yang punya HP tolong nyalakan handphone. Masih ada HP pakai senter? Masih ada? Hidupkan senter biar nampak menyala dia dari ujung ke ujung. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi. Dah, matikan HP-nya. Nanti ada yang miss call, nge-SMS, nge-WhatsApp, susah pula. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan diampunkan dosa-dosanya.
Jangan lupa doakan juga Ustaz Abdul Somad supaya mati dalam husnul khatimah. Jangan dulu, kita masih ada program besok pagi. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Lalai dari sholatnya, melalaikan sholat, ataupun lalai dalam sholat. Bagaimana supaya jangan lalai dalam sholat? Dibaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajhat wajhiya. Bagaimana supaya jangan lalai dalam sholat? Pahami bacaan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pahami, bukan saya suruh terjemahkan. Yang belum diterjemahkan, inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, peace be upon you, oh our passenger Muhammad SAW, peace be upon him. Kan begitu. Gitu kalau ceramah Ustadz internasional. Kalian pikir ini Ustadz ecek-ecek? Kalian tengok tulis nama di sini, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Kenapa ditulis begini bagus, panjang-panjang? Biar supaya orang tahu. Karena saya ketik di Google itu. Coba lah ketik di Google, Abdul Somad, keluar sinetron Bang Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak lajang nih istiqomah sholat berjamaah. Sedang ke tanah lapang aja dia ramai. Sedang di tanah lapang, duduk di atas rumput, mau dia datang malam-malam. Apalagi ke mas. Besok tengok masjid dibelilah subuh besok. Tengoklah, ramai insyaallah. Amin. Besok yang sholat subuh ke masjid, begitu masuk ke dalam, langsung foto. Berapa jumlah? Kalau bertambah jumlah jamaah subuh besok, berhasil tabligh akbar malam ini. Tapi kalau pemain inti juga yang datang, dia imam, dia muazin, dia iqamat, dia makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Tak ada makmum. Allahu akbar, Allahu akbar. Atuk tuh yang azan zaman ayah kita dulu tahun 80-an, dia juga lagi azan di masjid. Anak mudanya kemana? Anak muda sudah diambil warnet. Anak muda sudah diambil LGBT. Ada yang laki-laki gagah perkasa, tapi tak bisa azan. Bisa kau azan? Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Ini yang begini-gini ini kita serahkan ke Pak Kapolres. Biar dilatih dia harus gerak jalan. Siap gerak. Siap. Mudah-mudahan diselamatkan anak-anak muda kita dari penyakit. Cemana lah anak-anak muda ini tak jadi bencong. Itu yang ditontonnya di TV tiap hari. Pembawa acara bencong, artisnya bencong, hantu pun bencong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. Takbir tuh lari hantu-hantu bencong. Ada seorang bencong dibacakan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehat. Yang ceritanya ketua ruqyah di Pekanbaru. Saya tanya, Ustaz, betul ada orang di ruqyah bisa sehat? Betul Pak Ustaz. Kok bisa? Rupanya yang merasukinya jin bencong. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada juga yang rajin salat Pak Ustaz, maksiatnya jalan juga. Itu namanya STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Insyaallah ibu-ibu semuanya dapat suami yang salat. Banyak yang tak salat nih. Sawit luas, rumah besar, mobil mewah, duit banyak, mau tapi tak sembahyang. Bang, sembahyang bang. Macam babi kena sembelih. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah calon menantu kalian inilah anak-anak muda yang soleh-soleh. Soleh-soleh. Mana ada anak belilas yang pacaran? Betul?
Tak ada. Yang pacaran kita malam nih ya, tidak ada pengajian Ustaz Somad. Pulang nanti baru kita boncengan. Jangan. Karena yang rugi laki-laki apa perempuan? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melendung metengi itu hapus perempuan Cina itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Kalian pikir melahirkan anak itu mudah? Keluar meniti, keluar darah, keluar uratnya. Bukan macam zaman sekarang melahirkan anak bersin lahir, asyik lahir. Kalian pikir enak melahirkan anak itu yang belum melahirkan anak? Mau saya ceritakan? Nanti kalian tak percaya. Macam pernah aja Ustaz itu kata dia. Oleh sebab itu jagalah harkat martabat kalian wahai adik-adikku, anak-anakku. Perempuan adalah adik kita, perempuan adalah anak-anak perempuan kita, perempuan adalah keponakan kita. Jangan sia-siakan mereka. Siap laki-laki? Jangan ada dusta lagi. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti yang masih sekolah-sekolah dulu, yang masih kuliah-kuliah dulu, nanti setelah berhasil baru kalian nikah, baru kalian berjumpa dengan yang baik-baik. Untuk sekarang nih kalian tengok-tengok aja dulu dari jauh. Cuman saya khawatir kalian anak-anak muda nih yang kalian tengok anak gadis, yang menengok neneknya pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah tiang agama. Maka kalau sudah tiang hancur, tiang kapal kalau sudah tumbang, maka layar akan tumbang, akan tenggelamlah kapal di tengah lautan. Mau kapal ini tenggelam? Kita mau kapal ini sampai ke Pulau Harapan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak yatim sudah disantuni, fakir miskin sudah dikasih makan, sholat sudah khusyuk dan ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang keempat, alladzina hum yura'un, mereka yang beramal riya, menunjukkan amalnya kepada orang lain. Itulah yang riya. Oh, jadi kalau begitu kami riya lah nih Pak Ustaz. Amal kami tunjukkan dalam kresek plastik tadi yang sudah masuk duitnya ke dalam. Bukan itu yang riya. Riya itu sengaja masukkan duit ke kotak. Ini ambil pula kamera, streaming pula. Hai guys, dimanapun berada, ini mau nyumbang nih, mau nyumbang. Matikan HP tadi balik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang malam ini insya Allah semua jamaah yang menyumbang malam ini untuk tolong talang 2020, selamatkan mereka dari riya ya Allah. Kau dulu beramal karena Nabi Isa, cari Nabi Isa, minta balasan sama dia. Kau dulu beramal karena Uzair, cari Uzair, minta balasan kepada dia. Kau dulu beramal karena atasanmu, kau dulu beramal karena tetanggamu, kau dulu beramal karena jamaahmu, kau dulu beramal karena kawanmu, minta balasan dari dia. Oleh sebab itu jangan sampai posting-posting di medsos yang membuat kita jadi kira-kira kalau kita posting di Instagram, yuk zikir yuk, riya atau ngajak? Saya ulang sekali lagi, yuk zikir yuk, riya atau ngajak? Boleh apa tak boleh? Boleh, silakan. Yang tak boleh itu berzikir 1000. Subhanallah, subhanallah. Setelah 1000, yang model pencet-pencet itu, cepat-cepat pula tuh. 100, 200, 1000. Sudah 1000 foto. Langsung diupload di Instagram. Alhamdulillah sudah 1000 pagi ini. Bagi yang suka tolong like and share. Riya. Alladzina hum yura'un, mereka adalah orang-orang yang riya. Kalau ada orang malam ini yang menyumbang, lalu kemudian nanti dihitung, diumumkan, yang menyumbang
dari Belilas, dari Seberida malam ini yang akan dibawa ke Tolong Talang berjumlah 100 juta.